Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa sairil awliya illah wal awliya iktisab wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila muallif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Pangapunten biasanya Senin ganti Rebu. Ini lelasan kula pas rutinan. Kita sampai bab yang keempat. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 bab. Sekarang masuk yang bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babur rabi'u utawi iku bab ar-rabi'u kang kaping 4. Iku fi fadilati tetep ing dalem nutur kautamane as-sholati 'alan nabiyyi maca sholawat ing tesih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab keempat ini membahas keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah. Dalam tulisan di sini disebut fadilati sholati alan nabi. Sholati alan nabi. Sholat karo sholawat niku padha. Sholat itu bentuk mufrad, bentuk tunggal, bentuk jamaknya sholawat. Dateng Al-Quran dipun sebutaken hafidhu alas sholawati was sholatil wusta. Hafidhu jagalah alas sholawati beberapa sholat was sholatil wusta dan sholat yang tengah-tengah. Sholawat itu beberapa sholat. Kalau sholat itu satu sholat, maksudnya begitu, tunggal dan jamak. Arti dari as-sholah itu adalah ad-du'a. Jadi arti sholat itu adalah doa. Dalam bab ini disebut as-sholatu ala nabi, berarti doa kepada Nabi. Dalam bahasa yang lain lazim kita sebut membaca sholat. Lazim kita sebut seperti itu. Apakah itu penting membaca sholawat? Sangat penting, amat sangat penting. Bahkan dalam beberapa hal membaca sholawat itu hukumnya wajib. Panjenengan sholat gak maca sholawat, tidak sah sholatnya.
Kapan membacanya sholawat? Ketika tahiyat itu membaca sholawat. Dan itu dalam sholat disebut rukun, maka wajib untuk dilakukan. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima." Allah memerintahkan kita sholat, sembahyang. Allah sendiri tidak melakukan sholat. Allah memerintahkan kita puasa. Allah sendiri tidak puasa. Allah memerintahkan kepada kita zakat. Allah sendiri tidak berzakat. Tetapi ketika Allah memerintahkan sholawat, membaca sholawat kepada Nabi, Allah sendiri bersolawat kepada Nabi. Ini dalil. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan semua malaikat yusholluna 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Ini bedanya. Jadi Allah memerintahkan kita sembahyang, Allah sendiri tidak melakukan. Allah memerintahkan kita puasa, Allah sendiri tidak melakukan. Tapi khusus sholawat, ini dalilnya surah Al-Ahzab, insyaallah ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan semua malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Kalau dalam susunan ilmu tata bahasa Arab, kalimat ini namanya kalam khobar. Khobar itu kabar, pemberitaan. Ketahuilah sesungguhnya Allah beserta seluruh malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi. Kelanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil hanya mereka yang beriman saja oleh Allah. Yang dipanggil hanya mereka yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman, kan begitu. Wong sak donya sing ditimbali Gusti Allah sing iman mawon. Berarti sing noleh sing iman, sing ora iman gak noleh karena tidak merasa. Ngene sak masjid niki sing jenenge Joko ana 5 tak celuk, Pak Joko sing noleh pinten? 5 orang tadi karena merasa nama. Wong sak donya niki ditimbali Gusti Allah, he wong-wong sing iman, maka yang menyambut panggilan Allah itu hanya mereka yang beriman saja. Yang tidak beriman ya meneng wae. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing iman, shollu, ini fi'il amr, bersolawatlah kepada Nabi. Berarti yang diperintah membaca sholawat adalah orang yang beriman. Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak beriman tidak akan melakukan sholawat, tidak akan. Jadi Allah sebelumnya memberitakan bahwa Allah sendiri beserta seluruh malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Setelah diberitahukan begitu, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini namanya kalam amar, kalimat perintah. Diperintahkanlah orang-orang yang beriman itu membaca sholawat kepada Nabi. Ini menunjukkan sholawat itu sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita sempat mengkaji tentang sholawat ini di bulan Sya'ban. Karena turunnya ayat ini itu di bulan Sya'ban. Turunnya ayat perintah membaca sholawat itu di bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Para jamaah, kita mulai hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku sholat maca sholawat sapa man alaya ing tese ingsun wahidatan hale ambal sepisan, sallallahu maka paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing tese man asyron 10. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, barang siapa yang mendoakan aku, kata Rasulullah, 1 kali saja, maka Allah akan memberikan kucuran rahmat 10 kali. Kemudian muncul pertanyaan, lho Pak, Kanjeng Nabi ini wis maksum terjaga dari dosa, Kanjeng Nabi dijamin mlebu swarga,
Kok sik didongani iku terus piye? Sing perlu didongani kan awake dhewe. Ini seolah-olah masuk akal, seolah-olah. Kenapa kita diperintahkan? Yang memerintahkan Allah loh ini. Diperintahkan mendoakan Rasulullah, itu namanya tahu diri. Namanya tahu diri. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Hadis. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia sebenarnya tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kita dari kecil diopeni wong tua, kemudian kita mengatakan, lho wong tua iku lak mek jalaran sakjane sing ngopeni aku ya Gusti Allah. Ya benar, itu benar, tidak salah. Tetapi kita tidak boleh melupakan jasa orang-orang yang menjadi wasilah kepada kita. Makanya barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka sebenarnya dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Membaca sholawat itu hakikatnya kita bersyukur kepada Rasulullah. Memerawno Kanjeng Nabi sembuh nasibe kula njenengan. Sudah kita tidak akan mengenal Allah. Bila tidak mengenal Allah bagaimana? Enggak karu-karuan sudah. Enggak karu-karuan. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan memberikan kucuran rahmat 10 kali. Saya kutip hadis yang lain. Qala ba'du sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, sallallahu asran liman shalla alaika marratan wahidatan. Membaca sholawat apakah Allah memberikan rahmat 10 kali bagi orang yang membaca sholawat kepadamu sekali, kata para sahabat. Hal dalika liman kana hadirul qalbi. Apakah yang demikian itu bagi orang-orang yang hadirul qalbi, hatinya hadir, khusyuk, serius, betul-betul membaca sholawat kepada Nabi. Apakah begitu? Qala Rasulullah menjawab, la bal huwa likulli musallin alayya ghafilin. Tidak, itu adalah bagi orang-orang yang membaca sholawat kepadaku sekali disertai hati yang lupa. Wis pokok maca sholawat. Pokok maca sholawat. Atine gak khusyuk, atine gak hudur, gak dihitung. Wa yu'tihi, dan tidak hanya diberi oleh Allah 10 kucuran rahmat. Wa yu'tihillah, dan Allah memberikan kepadanya amsalal jibal, pahala seumpama gunung. Wal malaikatu tad'ulahu, serta para malaikat mendoakannya. Wa nastaghfir lahu, serta memohonkan ampun baginya. Wa amma idza hadirul qalbi, adapun bagi orang-orang yang ketika membaca sholawat itu hadirul qalbi, hatinya khusyuk, serius, khudur, betul-betul menghadap kepada Allah, betul-betul menghadap kepada Rasulullah. Wa amma idza kana hadirul qalbi waqtas sholati alayya, ketika membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, fala ya'lamu qadra dzalika ilallahi ta'ala. Tidak ada yang mengetahui pahalanya seberapa kecuali Allah. Coba, ana wong maca sholawat, angger maca sholawat, paham gak paham arti ini, khusyuk gak khusyuk, oleh Allah diberi kucuran rahmat 10 kali lipat. Oleh Allah diberi pahala sebesar gunung, didoakan oleh para malaikat serta dimohonkan ampun oleh para malaikat. Itu bagi orang yang asal membaca sholat. Kula njenengan sholat mulai takbiratul ihram sampai salam kok ora khusyuk, karo Gusti Allah diancam mlebu neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Quran. Maka masuk neraka orang-orang yang ketika melakukan sholat lupa kepada Allah. Sholat itu begitu resikonya.
Ya, iya. Jadi ada tuntutan supaya sholatnya itu betul-betul hadir, menghadap kepada Allah. Orang baca sholawat enggak, wis maca sholawat sangger maca, pahalanya seperti itu. Bila membaca sholawat dalam keadaan betul-betul khusyuk, tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Ini kalau nggak ada salah satu guru kami, saya anggap sebagai guru. Berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu mungkin, saya mendatangkan Profesor Dr. Asy-Syaikh Muhammad Fadil Al-Hasani dari Turki. Beliau ini ulama kelas dunia sudah. Beliau keturunan ke-25 dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Alim sekali. Ketua Yayasan Al-Jilani sedunia. Kami hadirkan beliau dan akhirnya kami sering komunikasi dengan beliau. Jadi beliau itu setiap bertemu dengan orang baca sholawat, naik mobil baca sholawat, turun mobil baca sholawat, masuk rumah semua sholawat, semua baca sholawat. Suatu ketika saya disuruh baca sholawat kalau di hadapan beliau, saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ditegur langsung sama beliau. Beliau menceritakan satu hadis. Suatu ketika Rasulullah itu didatangi seorang laki-laki, bajunya putih bersih, rambutnya mengkilat hitam, tidak ada debu dalam tubuhnya. Kemudian orang ini duduk di hadapan Rasulullah, mendekat, lututnya ditempelkan lututnya Rasulullah, kedua telapak tangannya ditaruh di paha Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Muhammad, ahbirni anil Islam." Ceritakan kepadaku tentang Islam. Para sahabat kabeh itu kaget. Orang yang menyebut Rasulullah dengan menyebut nama langsung itu adalah kebiasaan orang Badui. Orang Badui itu orang jahiliyah. Tidak ada, semua sahabat menyebut Rasulullah namanya langsung, tidak pernah. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Loh, orang ini langsung menyebut nama. Ternyata itu malaikat Jibril yang sedang mengajarkan kepada Rasulullah. Nah, wong gurune maka boleh menyebut namanya langsung. Nah, ketika saya menyebut Rasulullah dengan sebutan begitu, Allahumma sholli ala Muhammad, saya ditegur oleh beliau. Kok cara Jawa ini, mbok pikir Kanjeng Nabi kancamu mau piye kok langsung kok sebut jenenge lah begitu. Kira-kira bahasa Jawanya begitulah. Nah, itu beliau mengajarkan kepada kami seperti itu. Masya Allah. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Ada tambahan kata biha. Nah, itu kandungannya menjadi jauh lebih hebat itu. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi, maka Allah memberikan kepadanya biha, dengan ucapan itu asron 10 kali lipat. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ada orang membaca sholawat kepada Rasulullah sekali, Allah memberikan 10 kali dengan ucapan seperti itu. Contohnya begini, ada sholawat namanya sholawat tibil kulub. Tibil kulub itu obat hati. Lafadznya seperti ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad, tibil kulubi, yang menjadi obat hatiku, wadawaiha, serta menjadi penawar hatiku. Bila kita membaca sholawat yang artinya seperti itu kepada Rasulullah, maka Allah memberikan 10 kali lipat obat hati kepada kita. Sesuai lafadznya tadi, sesuai lafadz. Wa afiyatil abdani, dan mudah-mudahan diberikan afiat. Afiat itu bahasa Indonesianya sulit ya. Kalau sehat itu fisik, kalau afiat itu kesejahteraan. Nah, ya. Afiat itu kesejahteraan, berarti yo mental, yo fisik, dan seluruhnya.
wa afiyatil abdani serta kesejahteraan tubuhku, wa shifaiha serta pengobat tubuh, wa nuril absari wa diyaiha serta yang menjadi cahaya penglihatanku dan menjadi penerang. Maka Allah memberikan 10 kali lipat cahaya kepada kita. Kita mendoakan Rasulullah dengan cahaya tadi, Allah memberikan 10 kali lipat cahaya kepada kita. Maksudnya seperti itu. Ada lagi namanya sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliqa. Lafadznya seperti itu. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa, yang menjadi pembuka segala sesuatu yang terkunci. Ini jenengan kok ngurusi masalah bundeli, itu namanya terkunci. Nah, itu bacakan sholawat fatih, insya Allah terbuka. Duwe masalah kok angel mari, tidak ada jalan keluar, buntu, maka bacakan sholawat ini, Allah menurunkan 10 kali rahmat untuk membuka sesuatu yang terkunci atau tertutup tadi. Nah, sampean lunga mulih neng omah, begitu teko ngarep omah, arep buka pagere omah, gemboke omah, kok kuncine ilang. Ojo diwacana sholawat iki moro nang tukang kunci, gak kena, ini beda urusan ya. Itu dohir sifatnya ya. Itu sifatnya betul. Jadi Allah memberikan 10 kali lipat sesuai dengan lafaz ucapan tadi. Sesuai dengan lafaz, wah banyak lah. Dan namanya sholawat tafrijiyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu. Allahumma sholli sholatan kamilah, ya Allah berikanlah rahmat yang sempurna, wasallim salaman taman, berikanlah keselamatan yang sempurna ala sayyidina Muhammad, kepada sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengan beliau itulah sesuatu yang bundeli, apa bundeli itu ya, sesuatu yang rumit menjadi terurai. Masya Allah. Maka Allah akan memberikan 10 kali lipat. Jadi sesuai dengan lafaz. Kalau panjenengan maca selawat ngeten, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, mudah-mudahan rahmat diberikan Allah kepada Sayyidina, hanya begitu saja, lafadznya begitu, maka Allah pun memberikan rahmat. Ya terserah Allah memberi apa. Jadi redaksi itu ternyata menentukan. Redaksi itu ternyata menentukan. Banyak sholawat. Insya Allah nanti di belakang kita bahas. Banyak sholawat. Jadi ada sholawat itu sing rodok medeni. Nah, ini masih sholawat ya perlu digurukan. Ya. Jadi baca sholawat tafrijiyah atau sholawat nariyah itu perlu digurukan. Kalau nggak digurukan bisa konslet itu. Oh iya betul itu. Ketika membaca ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu, itu tidak boleh diwaqaf, harus diwasol. Tidak boleh dibaca begini, ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu, tidak boleh. Sholawat ini disebut nariyah. Nar itu kan panas. Nah, nun yang di bawah itu menunjukkan nun nariyah. Jadi diputus, diwaqaf, itu justru menjadi panas, energinya panas. Nah, ini kami ijazah dari Kiai Khalil Bisri, bapaknya Pak Menteri Agama. Jadi saya dapat ijazah sholawat nariyah ini antara lain dari beliau antara. Ada lagi sholawat namanya sholawat badawiyah, agak panjang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil asli nuraniyah walam adil qabdatir rahmaniyah, dan seterusnya. Sholawat ini kalau dibaca, cara membacanya tidak menunjukkan takzim kepada Rasulullah. Lungguhe sila, menundukkan kepala, tidak seperti itu. Seketika kualat, seketika itu medeni. Nah, maka semua amalan itu wajib berburu, walaupun sholawat. Lorien nanti didhawuhi Gusmi Romo Kiai Hamim Jasuri.
tahun pinten ya? Sekitar 90-an lah ya. Jadi saya mau berangkat haji waktu itu. Saya minta doa, beliau bercerita, wong lunga haji ku nek kepingin mabrur ngupamani wong buang jarum neng segara terus digolek. Haji mabrur itu seperti orang yang membuang jarum di lautan kemudian dicari. Angel apa gampang kira-kira? Nah, itu haji mabrur itu seperti itu. Nah, sulit. Lo mboten wani terus ki ngomong, ora duwe tata krama wis meneng wae. Akhire matur. Ya nek kepengin oleh jarum ya golek sembrani sing gedhe. Carilah magnet yang besar sehingga ndak perlu masuk ke dalam lautan. Ane slulup sepiro suwene kuat. Kan mboten kuat. Golek sembrani sing gedhe maka jarum itu akan menempel pada magnet. Saya tidak berani tanya magnetnya apa. Ora duwe tata krama takon. Akhirnya beliau mengatakan, maca selawat sing akeh. Kowe engko nek nang Madinah nang kotane Rasulullah maca selawat nggih. Wis wacan ping 300.000. Ping pinten? 300.000. Alhamdulillah. Ya ora wani mbantah wong kiai sing matur. Nggih, siap pangestune ngoten. Itu menunjukkan energi sholawat yang begitu hebat untuk mengangkat seseorang mendapatkan gelar haji mabrur ternyata masih butuh 300.000. Artinya kan begitu. Artinya kan begitu. Yang getu kula maca. Ya akhirnya boleh ngitungi. Masyaallah 300.000. Duit 300.000 titik aneh. Alhamdulillah. Jadi saya dapat kesempatan 11 hari di Madinah saged damel ngicil maca selawat ping 300.000. Saya kemudian berpikir, Masya Allah bener, aku nek gak akeh-akeh zikir terus alep lapo wong nang gone kota Madinah. Nek gak banyak-banyak ibadah terus arep nyapo. Blonjo ya wis mblenger blonjo, ya wis kentekan duwe. Benar memang. Masya Allah. Itu selawat. Kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku sholat maca selawat sapa man alayya ing tasih ingsun alfa maratin 1000 ambalan. Lam yamut ora mati sapa man hatta yubasysyara lahu sehingga diparingi bebungah lahu kedue man bil jannati kelawan swarga. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan mati kecuali dikabarkan berita bahagia tentang surga. Hadis yang lain kula kutip, man sholla alayya alfa maratin basyara bil jannati qabla mautihi. Riwayat yang lain, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka akan diberi berita gembira dengan surga qabla mautihi, sebelum meninggal. Jadi kok ada orang itu rutin sehari semalam baca sholawat 1000, dia ketika akan mati diberitahukan oleh Allah tentang surga dulu, diketoki swarga. Bala nek diketoki swarga niku wis ngeten mawon lah. Membayangkan surga terlalu sulit bagi kita nggih, terlalu sulit bagi kita. Kira-kira jenengan iki awake kudu greges bar kudanan, sirahe ngelu, nggih. Apa meneh? Durung mangan. Neng omah rame karo bojo, ah wis ruwet pol nggih. Anak wis gak karuan, gak kena dikongkon. Terus ana tamu ndodok. Kudu emosi biasane. Awak gak enak, wis rame ambek bojo kan ngoten nggih. Ditagih utang pisan, wis urip gak enak lah nggih. Ndodok tamu. Sapa? Bengi-bengi ndodok tamu, ndodok omahe wong. Kula, Pak. Ana perlu apa? Enten hadiah. Digawani dhuwit tumpukan 300 juta. Umpama. Kira-kira ngelu greges, emosi ilang napa mboten? Sakitnya tidak terasa. Jenengan mesti pernah mengalami lah. Ketika kita melihat sesuatu yang membahagiakan, susah, sakit tidak terasa. Lho niku sik duit
durung swarga. 300 juta niku tukokno krikile swarga gak oleh. Lha ampun. Mboten angsal, krikile swarga niku jenengan tumbas 300 juta gak oleh. Krikile swarga. Lho coba. Makanya kok ana wong arep mati diketoki swarga, ketika ruh itu diambil tidak terasa sakit. Nah, ini padahal sakitnya wong mati niku was tidak terukur. Tapi ketika dia ditampakkan oleh Allah surga, jenenge ruh niku mecotot karepe dhewe. Metu-metu karepe dhewe. Saking kepingine mlebu swarga. Nah ini memperingan pekerjaannya malaikat. Ya betul itu. Malaikat Israel itu jangan diasumsikan pencabut nyawa, enggak juga. Malaikat Israel itu gak beda kaya bidan. Ngerti bidan jenengan? Jadi kok wis wayahe kurang sak jam ditelok, sik buka telu, wah ditelok. Iya begitu. Begitu wis tet wayahe, kok ketok swarga, ruh itu keluar sendiri. Saking senenge, saking pingine mlebu ditampani malaikat Israel. Padha karo bidan. Lho wis wayahe, wis sesuai tanggale, waktune, dinane, jame, kok gak metu-metu karena ndak punya amal soleh. Laisa lahu amalun soleh, tidak ada amal soleh, maka diketoki karo Gusti Allah neraka. Ketok neraka, maka ruh tidak berani keluar. Jeketem apa jeketem itu? Apa ya bahasa Nusantara ya? Saged dipahami ya. Ndak berani keluar. Padahal sudah jatuh waktunya. Lah saat itulah malaikat Israel ambil tindakan operasi. Lah, wis padha karo bidan sama. Ambil ruhnya dibedol, lah itu sakitnya luar biasa. Nah, tapi bagi orang-orang yang punya amal soleh enggak, diketeki swarga wis metu dhewe. Lah kok kula jenengan nate pirsa critane Nabi Idris niki. Lah didudui swarga wis Gusti enak ta mriki mboten usah balik mboten napa-napa. Lha itu Nabi Idris. Itu sebuah cerita kan begitu. Nah, jadi luar biasa. Masya. Bagi orang yang setiap hari membaca sholawat 1000 kali, maka dia akan ditampakkan berita bahagia tentang surga sebelum kematian. 1000 napa banyak? Mboten. Tidak banyak. Apa artinya 1000? Diwaca dicicil bar mari salat paling piro nek salate 5 waktu berarti setiap habis salat 200 kali. Tidak banyak. Tidak banyak. Kita menyebut banyak itu karena tidak terbiasa. Ini kulino bot. Hadis yang lain, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron, wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'ah, wa man shalla alayya mi'ah kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar wa askunuhu yaumal qiyamati ma'asyuhada. Insyaallah ini saya terangkan pertemuan yang akan datang. Kira pun badhe isa. Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Nggih, monggo. Membaca selawat sesuai artinya, artinya apa yang diminta dalam selawat. Sedangkan kalau membaca seperti salawat Maria itu yang ada untuk kita berbicara begitu. Apa membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu harus dibuka. Itu bagaimana? Pada prinsipnya membaca sholawat dengan redaksi sendiri itu boleh. Seperti orang sambutan, khutbah Jumat kan wajib baca sholawat itu. Redaksinya silahkan dibikin sendiri. Tetapi bila itu dijadikan wirid dan zikir itu beda. Zikir itu ingat kepada Allah. Kalau wirid itu beda. Wirid itu melakukan aktivitas dengan tata cara tertentu secara kontinu, secara rutin. Kalau itu dijadikan wirid, maka sebaiknya digurukan. Nah, ini bedanya di situ. Kalau itu
sekedar membaca sholawat ya monggo. Tapi kalau dijadikan wirid itu senjata, jadi senjata memang. Bahkan wakila man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang tidak punya wirid fahuwa kirdun, maka orang itu tidak beda dengan kirdun. Kirdun itu bedes. Ini gak enak kalimatnya. Karena tidak punya senjata. Apapun yang kita lakukan rutin, nah itu menjadi senjata. Namanya wirid. Sholat duha rutin, itu wirid namanya. Baca sholawat rutin, setiap habis subuh sekian kali rutin. Nah itu namanya wirid. Kalau wirid sebaiknya digurukan, karena ada rahasia-rahasia. Nah, seperti kita habis sholat baca subhanallah 33, itu ada rahasianya. Nah, jadi itu yang harus digurukan. Kalau untuk selain wirid silahkan pakai redaksi sendiri boleh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil abdil Muhammadin ibni Abdillah, silahkan ya, tapi kalau itu sudah dijadikan wirid hendaknya digurukan, karena ada rahasia-rahasia di balik itu semua. Ijazah dari beliau Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil Turki ya, ya. Kami sempat diberi beberapa amalan-amalan, salah satunya membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca 313. Ada bilangannya 313. Beliau menyatakan ikra'u bi'adadir rusul, bacalah sejumlah rasul. Nah, rasul itu kan jumlahnya 313. Ada rahasianya itu. Nah, yang mengerti ya beliau-beliau itu. Kalau saya tidak tahu, pokoknya sapa jare kiai manut lah gitu kalau saya. Jadi begitu Bapak. Sholawat naria itu beliau Syekh Muhammad Imam At-Tazi, ya, penulis sholawat naria, itu ketika menulis sholawat naria itu dibimbing oleh Rasulullah, diajari oleh Rasulullah. Jadi nggak sembarangan, lafadznya sendiri nggak sembarangan, diajari oleh Rasul. Nah, jadi begitu kurang. Ada yang lain mungkin? Jadi membaca sholawat itu sebetulnya tidak ditujukan kepada Nabi Muhammad saja, tapi kepada semua 313 para nabi. Oh, enggak begitu. Jadi yang 313 tadi saya diperintahkan membaca sholawat kepada Rasulullah sejumlah banyaknya para nabi, berarti 313. Jadi tidak ditujukan kepada para nabi, kepada Rasulullah. Ada yang lain? Ibu-ibu, monggo. Nanti lah insya Allah di belakang akan saya terangkan macam-macam sholawat, sekaligus ijazahnya nanti insya Allah. Jadi kami mendapat ijazah dari banyak kiai, antara lain yang cukup banyak memberi ijazah Kiai Khalil Bisri. Beliau itu kakaknya Gus Mus, bapaknya Pak Menteri Agama sekarang. Saya juga mendapat ijazah dari beliau Syekh Muhammad Fadil Turki itu. Saya juga mendapat ijazah dari Said Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah, di Rusaifa sana. Tapi sholawatnya panjang-panjang, itu berat-berat. Iya, monggo. Kira-kira sholawat apa yang lebih manfaat bagi kita? Sebenarnya semua sholawat itu manfaat, cuman itu tadi memang. Jadi setiap orang kan ada ukurannya sendiri-sendiri. Kalau yang yang kita anggap semua orang membutuhkan lah, itu yang 313 tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 313 setiap sehari semalam. Tidak boleh dicicil, harus selesai satu kali duduk. Nah,
Jadi pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Saya membacanya habis asar, karena waktunya cukup longgar. Kalau maghrib biasanya kedisian ngaji, jadi saya baca habis asar. Yang saya baca habis asar itu sholawat tadi 313 sama membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Setiap habis asar itu saya baca. Kalau habis subuh saya baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Saya baca Ya Qawiyu Ya Matin 313 kali. Habis zuhur saya baca ayat kursi 100 kali, Alam Taro 100 kali, baca Ala Ya'lamu Man Khalaqa wa Huwal Latiful Khabir 2012 kali. Setiap habis zuhur saya lakukan. Kok banyak, Pak? Iya, karena saya butuhnya kepada Allah banyak. Sehingga saya merasa perlu banyak berzikir kepada Allah. Awalnya juga begitu, enggak kuat saya zikir lama itu. Sama kiai saya diajari pelan-pelan, dinaikkan pelan-pelan, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan itu tidak ada kata berat. Lah mungkin kalau sholawat-sholawat yang lain itu bisa dibaca ketika hajat. Nah, ini yang dijadikan senjata yang 313 setiap hari. Ketika nanti ada hajat silahkan baca yang lain. Boleh begitu. Boleh seperti itu. Membaca sholawat itu kan boleh tidak dalam keadaan wudhu. Artinya tidak pakai wudhu kan boleh. Nggih. Secara umum begitu, tetapi untuk sholawat tertentu tidak boleh. Saya contohkan sholawat Badawiyah tadi. Sholawat Badawiyah itu mu'alifnya namanya Syekh Ahmad Al-Badawi. Jadi kalau baca sholawat Badawiyah tanpa disertai etika, seketika itu kualat, dalam bahasa Jawa kualat, seketika itu. Nah, maka perlu digurukan. Ya. Jadi kalau sholawat yang umum-umum boleh lah, walaupun tidak berwudu baca sholawat, tapi yang khusus-khusus jangan, itu bahaya. Ada sholawat namanya sholawat masisiyah, 2 halaman panjangnya itu bacanya 100 kali selama 40 hari. Sehari 100 kali selama 40 hari. Itu wajib wudu. Ada sholawat namanya Kanzun Samsul A'dham, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wah, itu juga luar biasa itu. Itu malah hampir 3 halaman. Nah, yang begitu-begitu itu yang wajib untuk dalam keadaan suci. Tapi kalau yang ringan-ringan boleh tidak berniat wirid tapi berniat zikir sambil jalan, daripada nganggur baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, boleh tanpa harus suci pun boleh. Niatnya zikir, jangan niat wirid. Kalau niat wirid tadi setiap habis asar saya baca 313 kali dengan tata cara yang tertentu, itu namanya wirid. Selepas itu masuk rumah baca sholawat, keluar niatnya zikir. Ada sebuah hadis, seorang sahabat itu miskin minta doa pada Rasulullah supaya tidak kesulitan ibadah. Oleh Rasulullah kemudian diperintahkan, kowe nek mlebu omah uluk salam senajan omahmu kosong. Baru uluk salam maca Al-Ikhlas sepisan, terus maca sholawat ning aku sepisan. Sekali tok. Tidak selang lama sahabat ini menjadi kaya. Tidak hanya dirinya, tonggone katut sugih. Padahal baca sholawat pisan tok. Tapi ada sahabat lain itu miskin juga minta doa Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Gak usah, kowe luwih apik melarat timbangane sugih. Gitu. Jadi tidak semua itu disetujui. Rasulullah tahu iki nek sugih iki blakrak, makanya melarat wae gitu. Dalam hadisnya Rasulullah menyatakan qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutiku. Sedikit yang kamu bisa syukur lebih baik daripada banyak yang kamu nanti enggak kuat. Ada sahabat lain miskin tuh minta doa Rasulullah. Beda cerita. Apa kata Rasulullah? Rabion neh. Lah kula pun duwe bojo, lah ya rabion nikah mau. Tambah nemen melarati, matur. Tambah nemen Kanjeng Nabi. Rabion neh. Kan sampai 4 kali hadisnya itu kan. Baru menjadi kaya.
resepnya kan beda-beda. Artinya Rasulullah telah tahu orang ini bagaimana harusnya. Makanya jenengan kok membuka resep sugih, membaca hadis tanpa digurukan. Sing ngerti ukuran kan tetap para ulama. Iki nek dikek iki gak pantes, gak dadi. Iki nek dikek iki tambah blakrak. Kok jenengan belajar resep sugih gak digurokke, tapi maca hadis. Oh, tibake resep sugih ku rabi papat. Ayo sama lakoni. Kalungan nomplung bantalan gobis. Kenapa? Karena nggak tahu ukuran. Lah ini pentingnya hadir seorang guru, karena guru itulah yang tahu ukuran. Nah, iki wah gak cocok. Ini kayak amalan ini gak cocok. Nah, itu yang tahu guru. Makanya jangan pernah kula teng pondok riyen ya apa sih kok dikei amalan iku aku gak dikei, itu mesti terjadi dalam hati seorang santri. Begitu mulai dewasa saya baru paham. Oh, wadahe dhewe. Seandainya saya diberi seperti itu, ya mungkin beda hasilnya. Nah, ini yang tahu ukuran itu adalah para ulama. Para ulama pun tidak seperti Rasulullah. Rasulullah ukurannya pasti plek. Para ulama ya mungkin ukurannya ngertine ya beda-beda lah. Nek kula paling ngertine ukurannya 10% lah. Kiai saya mungkin 70% gitu. Nah, tapi paling tidak kan sudah punya ancer-ancer. Nah, ancer-ancer. Ngoten Bapak kirang langkung iki. Sampun ngoten to nggih? Nggih. Nggih. Jadi itu tadi saya sampaikan beliau Profesor Dr. Syekh Muhammad Fadil dari Turki beliau. Itu menyampaikan cara Jawane kok angget kancamu ae nyebut jenenge kan begitu. Nah, beliau menyampaikan dalil. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Wa ana sayyidi waladi Adam, kata Rasul. Wa ana dan aku sayyidi waladi Adam, adalah tuannya semua anak cucu Adam. Maka dalil itu digunakan menyebut sayyidina kepada Rasul. Para sahabat semua tidak ada yang menyebut Rasulullah namanya, tidak ada. Itu adalah kebiasaan orang Badui, orang-orang jahiliyah. Bahkan dalam kitab Majalisus Saniyah disebut haram menyebut Rasulullah tanpa penghormatan. Itu menunjukkan tidak punya etika. Nah, jadi itu dalilnya. Wa ana sayyidi walidi Adam, dan aku adalah sayyidnya semua anak cucu Adam. Maka gunakan itu. Nah, tapi saya nggak melarang orang yang tidak menyebut sayyidina pun boleh. Boleh. Apa buktinya? Dalam kitab tadi disebut itu adalah kebiasaan orang-orang Islam Badui. Semerat Badui. Nah, Badui itu orang-orang yang pendidikannya tertinggal. Saya nggak ngelokno, saya menulis tulisan kitabnya begitu maksudnya. Jadi begitu Bapak. Sampun nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat. Insya Allah minggu depan pun poso. Muga-muga diparingi seger waras, sehat walafiat, kuat nglakoni ibadah, diparingi rezeki sing gampang supaya ibadah yang mboten kangelan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.